Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustomo Tribudi Harjo, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, NPM 201022122. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pasal peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan salah satu sila Pancasila. Adapun pembahasan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Haji Suparto SH, SIP, MM, MSI, MH. Adapun undang-undang yang akan saya bahas pada kali ini ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, tepatnya pada pasal 81 ayat 7 yang mengatur tentang pemberatan terhadap pelaku kejahatan seksual. Bahwa pada pasal tersebut disebutkan terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud ayat 4 dan 5 dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Baik, sebelum saya bahas untuk lebih jauh, perlu kita pahami bersama, kita sepakati bersama bahwa yang namanya kekerasan seksual terhadap anak itu adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu merupakan kejahatan yang serius dan merupakan juga pelanggaran HAM, negara wajib untuk segera bertindak melindungi anak-anak yang ada di Indonesia sesuai dengan amanat pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada penekanan negara menjamin, konstitusi menjamin, yang berarti negara wajib. Negara tidak bisa tidak dalam urusan perlindungan Anda untuk tidak bertindak. Kemudian apa upaya negara? Sehubungan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah menetapkan pidana tambahan, yaitu kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yakni dengan cara menyuntikkan senyawa kimia atau zat kimia kepada pelaku. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dan juga agar pelaku kehilangan dorongan seksual. Kebiri kimia menjadi hal yang baru yang menuai pro kontra. Menurut saya ini jelas bertentangan dengan konstitusi kita. Meskipun ini adalah sebagai sikap negara, respon negara terhadap perlindungan pada anak, namun hukuman ini bertentangan betul dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti setiap manusia yang hidup di Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, jadi berhak dan layak dan berhak untuk diperlakukan layaknya manusia. Meskipun seorang pelaku kejahatan, mereka tidak boleh menurut sila kedua Pancasila dihukum dengan cara disiksa. Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 8G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selain itu,
negara Indonesia juga sudah meratifikasi ketentuan HAM internasional yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan. Konstitusi kita menyatakan negara tidak boleh menghukum manusia dengan sebuah tindakan kekerasan, apalagi dengan cara merendahkan derajat martabat sebagai manusia. Nah, selain konstitusi sudah mengatur, kemudian Indonesia sudah meratifikasi ketentuan HAM. Nah, menurut saya hukuman kebiri kimia ini menyiksa, sifatnya pembalasan bukan perbaikan, tidak sesuai dengan konstitusi, dengan ketentuan HAM internasional. Kita seolah kembali ke zaman kolonial yang pada zaman waktu itu hukuman itu tujuannya menyiksa. Selain itu, menurut saya kejahatan seksual pada anak ini bukan kategori extraordinary crime, tapi specific crime. Karena apa? Karena bisa saja pelaku tersebut jiwanya terganggu. Mereka itu bisa diperbaiki. Mereka melakukannya karena faktor kejiwaan. Ini ada sebuah pernyataan dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia yang menyatakan bahwa ada ketidaksinambungan antara penyebab seseorang melakukan kejahatan seksual dan bentuk hukumannya. Jadi wajar saja Kebiri itu terbukti tidak mampu untuk menekan kasus-kasus kejahatan seksual. Nah, memang ini adalah tujuannya untuk kepentingan anak. Namun negara sekali lagi tidak boleh melanggar konstitusi. Semuanya harus diukur dengan konstitusi. Karena itu adalah falsafah hidup di Indonesia. Pelaku dan korban harus sama-sama dilakukan secara manusiawi. Mari kita ingat kembali sila kedua Pancasila dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, yang tidak manusiawi, yang merendahkan derajat martabat kemanusiaannya. Kemudian ada data juga dari World Rap Statistik 2012 bahwa kebiri di berbagai negara ternyata tidak efektif menimbulkan efek jerah. Kemudian data juga dari National Geographic Indonesia yang menyebutkan bahwa kebiri itu bukan menjadikan laki-laki feminim seperti wanita, tapi orang yang disuntik kebiri akan mengalami penuaan dini, osteoporosis, dan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Maka menurut saya negara itu kalau mau tetap konsisten dengan konstitusi yang ada harus segera mencabut hukuman kebiri kimia. Pembuatan peraturan pidana itu harus berorientasi pada perbaikan pelaku dalam perumusannya dan juga perlindungan korban tentunya. Maka jangan jadikan hukum pidana itu sebagai alat untuk balas dendam. Kita harus segera melakukan pembaharuan. Boleh baik dengan pendekatan kebijakan. Apalagi negara Indonesia adalah negara berketuhanan, yang mana setiap manusia dijamin hak konstitusinya untuk hidup sesuai kodratnya. Nah, namun akan sangat disayangkan sekali justru kebijakan kebiri kimia ini kebijakan yang menurut saya adalah melanggar kodrat orang sebagai manusia. Karena dampak orang yang disuntik kebiri adalah nafsunya berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hukuman kebiri memang hukuman yang tidak manusiawi.
pelaku kejahatan seksual yang disuntik kebiri kimia, mereka bisa mati secara perlahan. Ada tekanan mental, ada tekanan psikologis, karena dan juga mereka akan secara perlahan mengalami penurunan fungsi organ. Nah, hukuman ini pun mengingatkan saya kepada hukuman aliran klasik yang sifatnya restributif dan represif, yang hanya fokusnya pada perbuatan, tidak berorientasi untuk memperbaiki pelaku. Kembali lagi kita ingat pasal 28G yang harus kita ulang-ulang, bahwa setiap orang itu berhak bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hukuman kebiri itu jelas penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945, bahwa setiap orang berhak bebas penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam yang tidak manusiawi. Nah, hukuman kebiri kejam, penyiksaan yang menurut data medis itu lumayan panjang mereka untuk tersiksa. Sekurang-kurangnya pembinaan kebiri kimia ini bertentangan dengan 2 pasal dalam Undang-Undang Dasar dan 1 sila Pancasila. Jadi intinya kebiri kimia itu tujuannya menyiksa, bukan memperbaiki. Orang yang dikebiri bisa kehilangan kepercayaan dirinya, martabatnya, kepedeannya untuk kembali ke masyarakat. Nah, selain itu melanggar konstitusi, kebiri kimia yang ditetapkan oleh pemerintah itu indikator kemunduran dalam perkembangan keilmuan hukum pidana. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.